kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Bapa. Ini keberadaan kami Tuhan, kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kekuatan dari yang maha tinggi menaungi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya akan memberikan judul tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan saudara, akan ada saat di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Tapi Tuhan Yesus datang dengan cara yang luar biasa dan dahsyat, yaitu melalui awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan orang-orang dari segala bangsa akan melihat Tuhan di awan-awan, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kapan itu terjadi? Firman Tuhan menegaskan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia mengetahui tentang hari kedatangan Tuhan dan menentukan hari, tanggal, tahun, kapan Tuhan Yesus datang, jangan kita mempercayainya, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pegangan hidup kita, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh angin pengajaran lain. Puji Tuhan saudara, kiranya kita dikuatkan melalui firman Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebenarnya hari kedatangan Tuhan bukanlah hari yang menakutkan, yaitu bagi mereka yang menunggu-nunggu dan yang mempercepat kedatangan Tuhan. Tetapi hari itu adalah hari kesukaan, hari yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk menyenangkan kita, untuk menyukakan kita, umat kesayangannya. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa bagi kita akan terbit
surya kebenaran, dan kita akan berjingkrak-jingkrak bagai lembu lepas kandang. Puji Tuhan saudara, kiranya berita tentang kedatangan Tuhan Yesus membuat kita semakin kuat untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu hari dan saat kapan Tuhan Yesus datang. Adalah kehendak Allah untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga supaya kita jangan didapati sedang tertidur. Karena hari kedatangan Tuhan akan dipercepat dari yang sebelumnya. Karena kalau tidak dipercepat, tidak akan ada orang yang selamat. Jadi begitu besarnya cobaan godaan yang ada di dunia ini. Dan sadar atau tidak, pelan tapi pasti, kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, maka kita pun akan terseret oleh arus duniawi, apapun bentuknya. Bahkan pelan-pelan kita akan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan kehilangan kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan, untuk kita mengejar sesuatu yang akan kita lepaskan ketika kita menghadap Tuhan. Baik itu harta kekayaan kita, ketenaran, kesuksesan, atau apapun bentuknya, yang sesuatu yang kita banggakan di dalam dunia ini. Itu semua akan kita lepaskan, tidak akan kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, hari-hari ini iblis bekerja lebih giat lagi untuk menjatuhkan kita, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk iblis dimasukkan ke dalam neraka kekal. Apa yang harus kita lakukan di dalam hal berjaga-jaga ini? Satu-satunya cara untuk kita dapat berjaga-jaga yaitu kita mempercayai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang setia, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melakukannya, aku tidak akan melupakan engkau, firman Tuhan. Jadi saudara, Allah tahu bagaimana menolong kita, bagaimana cara untuk menyelamatkan kita, karena sesungguhnya kita ada dalam tangan Tuhan. Perlindungan Allah menyertai orang-orang yang percaya. Kasih setia Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di dalam zaman yang sulit dan sukar, tapi ketahuilah saudara bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita, bahkan Allah menyertai kita
sampai kepada akhir zaman. Karena itu adalah janji Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, umat kesayangannya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini, orang kaya ini mengetahui kebenaran setelah pintu pertobatan tertutup baginya, setelah ia masuk ke dalam tempat penderitaan. Jadi di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, 5 gadis yang bodoh ini memang berjaga-jaga, saudara. Tapi mengapa 5 gadis ini tertinggal? Karena 5 gadis ini tidak memiliki persediaan minyak. Sehingga ketika 5 gadis ini kembali untuk menemui mempelai laki-laki, pintu sudah tertutup. Sekalipun 5 gadis yang bodoh ini berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku tidak mengenal kamu." Karena itu, saudara, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berulang kali firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan dan jangan lupakan Tuhan di dalam segala perencanaan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, baik atau tidak baik waktunya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dia tetap sama, dia tidak berubah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selama hari masih siang, selama kita masih dapat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, baik kita tidak mendapatkan hukuman ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, melainkan kita akan mendapatkan mahkota kekal yang diberikan kepada mereka yang taat dan setia sampai mencapai garis finish. Hingga firman Tuhan, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuatkan hati dan iman percaya kami untuk kami tetap berjaga-jaga, untuk kami tetap setia berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mendapati kami tetap setiawan, tetap berjaga-jaga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia yang daripadamu, beroleh, oh Tuhan Yesus, haleluya, mahkota kemuliaan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini, dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.